Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana, stambul Q1 A1 1917, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Waluyo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan tauco dengan bantuan mikroorganisme jamur Aspergillus oryzae. Mikroorganisme yang berperan dalam fermentasi tauco adalah jamur Aspergillus oryzae. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati yang penting mengingat kualitas asam aminonya yang tinggi, seimbang dan lengkap untuk kesehatan tubuh manusia. Pemanfaatan utama pada tanaman kacang kedelai adalah biji. Biji kacang kedelai sangat kaya protein dan lemak serta beberapa bahan gizi penting lain seperti vitamin dan lecitin. Dibandingkan dengan protein hewani, protein yang berasal dari kacang kedelai lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tauco merupakan produk fermentasi dari kacang kedelai yang banyak dikonsumsi sebagai pelengkap bumbu masakan. Cita rasa produk tauco yang khas dan rasanya yang enak menyebabkan produk ini banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu, kacang kedelai yang memiliki sumber gizi yang tinggi membuat kandungan gizi dalam produk tauco juga tinggi. Proses pembuatan tauco dilakukan dengan cara fermentasi dan melibatkan dua proses fermentasi, yaitu fermentasi kapang merupakan proses fermentasi pertama dan fermentasi garam yang merupakan proses fermentasi kedua. Kandungan gizi yang terdapat di dalam tauco cukup tinggi sehingga tauco dapat dijadikan pilihan yang tepat untuk makanan yang menjadi sumber gizi bagi tubuh manusia. Komponen kandungan gizi pada tauco cukup tinggi, diantaranya energi 166 kilokalori, protein 10,4 gram, lemak 4,9 gram, karbohidrat 24,1 gram, kalsium 55 mg, dan fosfor 365 mg. Tingginya kandungan gizi dalam olahan tauco menyebabkan permintaan dari konsumen untuk produk tauco terus bertambah, sehingga produksi tauco ditingkatkan. Produksi tauco di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh tempat dan karakteristik dalam pembuatannya. Terdapat berbagai macam cara dalam mengolah tauco yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri, dan pastinya setiap daerah mengklaim bahwa tauco asal daerahnya lebih enak dari tauco lainnya. Misalnya, tauco yang berasal dari daerah kota Prabu Mulih berbeda dengan tauco dari daerah Jawa dan Kalimantan. Bentuk dan rasa yang dimiliki oleh tauco hasil produksi olahan pangan dari kota Prabu Mulih ini memiliki karakteristik tersendiri. Tauco yang dijual di pasar tradisional kota ini merupakan jenis tauco plastika yang dikemas dalam bentuk kiloan dan belum memiliki merek. Tauco jenis ini yang hanya dijual di pasar tradisional. Rasa tauco yang dijual ini memiliki rasa yang manis, tidak seperti tauco yang sudah dikemas dalam kemasan yang sudah dilengkapi dengan merek. Salah satu cara pengolahan pangan adalah fermentasi. Fermentasi telah lama digunakan dan merupakan salah satu cara pemrosesan dan bentuk pengaweten makanan tertua. Fermentasi merupakan cara yang memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme baik secara aerob maupun anaerob. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroba pada substrat organik yang sesuai. Terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan pangan akibat pemecahan kandungan bahan pangan tersebut, sehingga memungkinkan makanan lebih bergizi, lebih mudah dicerna, lebih aman, dapat memberikan rasa yang lebih baik, dan memberikan tekstur tertentu pada produk pangan. Fermentasi juga merupakan suatu cara yang efektif dengan biaya rendah yang mengawetkan, menjaga kualitas dan keamanan pangan. Fermentasi kapang dilakukan selama 3-6 hari dengan bantuan Aspergillus oryzae atau Aspergillus soyae. Selama fermentasi kapang dihasilkan enzim-enzim protease, amilase, dan lipase yang masing-masing akan berperan dalam menguraikan protein, karbohidrat, dan lipid dalam biji kedelai. Proses proteolisis akan menghasilkan peptida, pepton, dan asam amino bebas. Lipid akan dihidrolisis menjadi asam-asam lemak. Selain itu, diproduksi juga asam laktat, suksinat, dan fosfat. Semua komponen tersebut sangat berperan dalam pembentukan cita rasa khas tauco. Fermentasi kedua yaitu fermentasi
fermentasi garam dilakukan oleh bakteri dan khamir yang bersifat tahan garam. Fermentasi selama 21-30 hari dalam larutan garam 20% atau 200 gram garam dalam 1 liter air pada suhu 37-42 derajat Celcius merupakan kondisi optimum untuk menghasilkan tauco terbaik. Proses pembuatan tauco hampir sama dengan pembuatan kecap. Perbedaan proses antara pembuatan tauco dan kecap terletak pada proses pengambilan sarinya. Pada pembuatan kecap yang diambil adalah sari dari kedelai yang telah difermentasi, sementara pada pembuatan tauco biji kedelai yang telah difermentasi diolah lebih lanjut dengan penambahan bumbu untuk menjadi tauco siap konsumsi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menentukan nilai gizi tauco. Penelitian yang dilakukan oleh Krisnadi 2003 menunjukkan bahwa tauco mengandung energi sebesar 166 kilokalori, protein 10,4 gram, karbohidrat 24,1 gram, lemak 4,9 gram, kalsium 55 mg, fosfor 365 mg, dan besar besi 1 mg. Selain itu, di dalam tauco juga terkandung vitamin A sebanyak 23 international unit dan vitamin B1 0,05 mg. Hasil tersebut didapat dari penelitian terhadap 100 gram tauco dengan jumlah bagian yang dapat dikonsumsi edible portion sebanyak 10%. Berikut merupakan prosedur pembuatan tauco, di mana kacang kedelai dibersihkan, kemudian dilakukan perendaman selama 12 jam, lalu dilakukan pengepasan kulit, kemudian perebusan 1-2 jam, lalu ditiriskan, di mana terjadi proses pendinginan dan penambahan tepung ketan. Fermentasi kapang 2-5 hari, hasil fermentasi dijemur dan dihancurkan. Perendaman dalam larutan garam 15-30 hari, kemudian terbentuk tauco mentah. Lalu dilakukan proses pembumbuan, perebusan tauco dan penambahan gula merah selama 3-4 jam, terbentuklah tauco. Berikut merupakan proses metabolisme jamur Aspergillus oryzae. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait proses pembuatan tauco. Adapun kekurangan kelebihannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.